Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kuliah kerja lapangan kita, walaupun lapangannya secara mandiri ya nggak apa-apa. Kita masuk di materi keempat dan kelima yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Yuli Priana dan juga Bapak Jumadi. Tapi karena Pak Yuli ini saya hubungi masih belum, tapi kemarin sudah menyanggupi, mungkin masih ada agenda yang lain. Nah ini Pak Jumadi juga sudah hadir, makanya kita balik dulu, nanti akan diberikan materi dulu oleh Pak Jumadi, nanti insya Allah Pak Yuli akan menyusul gitu ya teman-teman. Teman-teman, untuk nanti sama seperti untuk rule-nya sama seperti yang kemarin-kemarin guys. Jadi nanti untuk setiap materi akan ada presensinya atau ada absensinya melalui Google Form yang nanti akan saya share ketika setelah kuliah dari pemateri. Setiap pemateri selesai nanti akan saya share, sehingga nanti karena ada 2 materi maka akan ada 2 kali presensi di awal, yaitu nanti setelah kuliahnya Pak Jumadi, dan yang kedua nanti setelah kuliahnya Pak Yuli gitu. Kemudian nanti juga akan ada penugasan, yang nanti penugasan dan juga semua materi itu akan diupload di psikologi gitu. Silahkan nanti bisa dipantau di psikologi. Oke, untuk teman-teman, untuk juga mempersingkat waktu dan juga untuk mengefektifkan waktu pada pagi hari ini, karena ini Pak Jumadi juga sudah hadir dan juga sudah siap, monggo kepada Bapak Jumadi yang akan menyampaikan terkait dengan aplikasi GIS ya, GIS untuk melakukan kajian terhadap air tanah gitu. Monggo kepada Pak Jumadi, saya persilahkan. Halo Pak Jumadi. Halo? Oke. Monggo Pak Jumadi. Sekarang Mas? Ya. Oke. Tutup itu. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danar yang sudah memberikan waktu untuk saya. Saya akan menyampaikan materi sebagaimana dijadwal ya, penggunaan sistem informasi geografis untuk pemetaan air tanah ya. Saya akan share dulu materinya. Oh saya kok nggak bisa share ya Mas? Oh, berarti saya perlu dijadikan co-host kayaknya. Oke, sebentar. Oke, sampun. Halo? Halo? Oke. Udah bisa ya? Sampun Pak Jumadi. Oh ya, siap. Oke, udah masuk. Bismillah. Baik, mana ini? Baik, rekan mahasiswa, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali ya di sesi ketiga sekarang ya. Keempat. Ya, keempat ya. Oke, keempat. Keempat.
Saya harap Anda masih bersemangat ya untuk mengikuti KKL ini, walaupun dilakukan secara daring ya. Nah, saya akan membahas tentang pemanfaatan GIS untuk pemetaan air tanah. Nanti saya akan membahas bagaimana teknis Anda di lapangan ya mengukur muka air tanah, kemudian nanti memetakan muka air tanah ya. Endingnya adalah Anda menghasilkan peta muka air tanah di daerah Anda masing-masing ya. Nah, ini tujuannya yang pertama nanti mahasiswa bisa memahami pelaksanaan survei air tanah, yang kedua bisa atau mampu melaksanakan survei air tanah ya. Yang ketiga mampu mengolah data hasil survei air tanah. Nah, secara umum saya ingin menyampaikan dan mengulangi, saya kira mereview apa yang disampaikan oleh ini Pak, biasanya Pak Yuli atau Pak Menawar ya, tentang aquifer air tanah ya. Nah, ada berapa macam aquifer, masih ingat atau lupa? Mas Muhammad Fakih, ada berapa aquifer? Jenis aquifer masih ingat atau enggak? Saya ingat saya aquifer tertekan dan aquifer bebas, Pak. Oh ya, jadi ada aquifer tertekan atau confined aquifer, kemudian ada unconfined atau bebas ya, kemudian ada semi yang semi tertekan ya, ada 3. Di sini saya juga menampilkan 2 ya, tapi sebenarnya ada 3. Yang kedua adalah yang ketiga adalah semi tertekan. Kalau misalnya di atas lapisan yang ini lapisannya dia tidak begitu kedap air ya, jadi dia lapisan yang memungkinkan air masih menerobos gitu, maka disebut dengan semi confined. Tapi kalau misalnya dia seperti ini lapisan kedap, kemudian ada lapisan kedap, maka di sini ada confined aquifer. Berarti kalau kita taruh atau kita tembus lapisan yang ini, lapisan kedap di atas ini, kita menembus pada aquifer bawah ini, aquifer tertekan, maka kita akan menghasilkan sumur artesis ya, yang tanpa secara teori tanpa pompa dia akan mengalir gitu ya, karena ada tekanan di situ ya. Kalau yang unconfined atau dia air tanah bebas itu sumur biasa ya, sumur yang dia biasanya berupa sumur pompa yang dipakai oleh penduduk, itu dia menggunakan air tanah bebas ya, atau aquifer bebas di sini. Sumurnya biasanya tidak dalam ya, karena tidak menembus lapisan sini, lapisan kedap di sini. Nah, nanti yang Anda ukur adalah sumur ini. Ini kalau Anda biasanya mungkin ratusan meter ini ya, kalau ada yang ratusan meter sampai 100 meter gitu. Maka Anda nggak mungkin, karena di samping sumurnya juga tidak akan terbuka. Yang kedua juga alatnya akan sulit. Maka kita ukur yang air tanah bebasnya ya. Kita ingin memetakan air tanah bebas atau di aquifer bebasnya ya, tidak tertekan ya. Nah, nanti kita memanfaatkan sumur timba ya, karena Anda nggak mungkin mengukur kedalaman air tanah dari sumur pompa, kan di situ ada pipa paralon yang sudah dihubungkan dengan pompa air tanah ya, pompa air ya, maka Anda mengukur yang sumur terbuka. Nanti Anda cari daerah Anda, kemudian secara teknis nanti saya jelaskan bagaimana cara mengukurnya. Nah, bicara tentang elevasi muka air tanah ya, secara umum muka air tanah itu dia akan mengikuti elevasi atau morfologi dari medan di situ ya. Jadi mengikuti lereng ya. Dia akan kalau normal dia seperti ini, dia akan berada di bawah morfologi daerah itu ya, yang normal ya seperti ini. Kemudian kadang-kadang ada anomali ya, misalnya kalau dia terjadi depresi ya,
seperti ini, maka disebut anomali karena dia tidak normal, tidak mengikuti kontur di situ ya. Jadi mestinya dia mengikuti kontur ya. Nah, kenapa ada anomali ini? Kadang-kadang anomali itu secara umum disebabkan oleh adanya eksploitasi yang berlebihan. Misalnya di situ ada daerah pemukiman yang padat gitu ya, sehingga setiap orang punya pompa air, punya sumur ya, kemudian setiap orang menggunakan ya. Maka kalau kita lihat studi-studi air tanah di daerah-daerah yang padat penduduk itu biasanya ada anomali muka air tanah di situ. Dia air tanahnya tidak mengikuti kontur begitu ya. Nah ini kalau bisa Anda nanti bisa kalau mungkin kan Anda mengevaluasi atau memetakan di mana ada anomali air tanah ini ya di daerah Anda. Kalau mungkin kan ya. Kalau tidak nanti sampai pada pemetaan muka air tanahnya. Nah, kemudian untuk survei kedalaman air tanah ini ya, yang Anda butuhkan adalah laptop ya, laptop nanti gunanya untuk pengolahan data, altimeter itu gunanya untuk mengukur ketinggian elevasi daerah atau sumur, elevasi sumur ya. Anda bisa menggunakan handphone yang diinstal aplikasi, nanti saya tunjukkan di belakang aplikasinya. Kemudian Anda perlu GPS ya. GPS itu untuk mengetahui koordinat titik sumurnya ya. Anda juga tentu bisa menggunakan GPS, HP dalam hal ini ya. Kemudian tali, jadi nanti Anda bisa gunakan tali rafia. Nanti fungsinya untuk mengukur kedalaman sumur ya. Jadi nanti Anda tali ini Anda taruh pemberat, kemudian Anda masukkan ke dalam sumur ya. Kemudian nanti Anda akan bisa menghitung berapa dengan meteran nanti berapa kedalamannya ya. Kemudian alat tulis itu tentu untuk mencatat ya data hasil ukuran Anda. Nah, nanti silakan Anda tentukan dulu, yang pertama Anda tentukan sumur-sumur yang Anda kunjungi ya. Kemudian pastikan bahwa sumur yang akan Anda petakan itu sumurnya terbuka ya, sumur timba ya. Jadi tidak sumur yang seperti ini gimana cara mengetahui kedalamannya kan susah ya. Maka Anda gunakan sumur timba seperti ini, cari. Ini kalau di daerah kota mungkin jarang ya. Maka di desa-desa cari yang desa-desa ya. Nah, ini boleh ya pokoknya seperti ini ya, ada timbanya seperti ini. Kemudian langkah berikutnya untuk memetakan air tanah ini, Anda kalau sudah tentukan sumurnya, Anda tentukan dan catat ketinggian tempatnya atau elevasinya ya, dan juga koordinatnya ya. Jadi mengukur dan mencatat elevasi dan koordinat sumur ya. Jadi nanti Anda catat berapa ketinggian sumur di situ ya. Ketinggian dalam hal ini ketinggian dari muka air tanah ya. Maaf, muka air. Dari muka air laut maksud saya ya. Ketinggian dari muka air laut. Maka altitude dari titik sumur itu ya. Elevasinya ya. Anda bisa gunakan altimeter kalau punya seperti ini, nanti ketahuan berapa ketinggiannya ya. Atau kalau tidak punya, nanti Anda install di handphone Anda ya. Nama aplikasinya Altimeter. Ini banyak ragamnya ya. Ini cuma saya salah satu contoh ya. Dan ini reviewnya saya lihat tadi paling tinggi ya. Reviewnya nanti silakan dicoba diinstal ya. Nah, dari Altimeter itu Anda sudah merangkum, altimeter yang handphone maksud saya, bukan yang manual. Anda sudah merangkum 2 tools ya, ada GPS sama altimeter dari 1. Nah, nanti di situ
Anda catat koordinatnya ya. Di situ ada koordinat. Bawah ini. Latitude longitude-nya dicatat ya. Kemudian ini adalah elevasinya ya. Elevasinya juga dicatat ya. Catat. Nah, setelah Anda mengukur elevasi dan koordinat sumurnya, kemudian Anda sekarang ke sumurnya ya, ke detail sumurnya. Anda gunakan tali tadi ya. Pertama Anda ukur ininya dulu ya. Anda ukur bibir sumur. Bibir sumur itu yang biasanya dipasang bata ini ya. Ini adalah bibir sumurnya ya. Tinggi bibir sumur ini Anda ukur dulu ya, dicatat. Tinggi bibir sumur ya, dicatat. Ini dianggap sebagai A misalnya nanti dalam catatan ya. Kemudian Anda ukur yang kedua ya, setelah bibir sumur diukur sebagai A, kemudian yang kedua Anda ukur kedalamannya sampai permukaan air tanah, jadi sampai nemu air ya. Anda bisa menggunakan bantuan timba ya kalau susah ya, jadi Anda masukkan ininya ke dalam timba. Tapi kalau misalnya nggak terlalu dalam ya gunakan langsung tali gitu ya, nanti sampai begitu dia sampai di air berarti itu ya. Nanti Anda tandai rafianya di sini. Nanti terus Anda bawa ke naik ke atas, kemudian diukur pakai meteran berapa meter ininya, kedalamannya ya. Kalau ini A, ini dianggap sebagai B ya. Dianggap sebagai B. Nah, setelah itu sampai sini paham ya, Mas Mbak? Paham, Mbak. Oke ya, makasih. Jadi nanti ini A tadi, ini B ya. Setelah itu nanti Anda masukkan ya, masukkan datanya ke dalam, jadi tahapnya pada pengolahan data, masukkan data itu ke dalam Excel ya. Dalam Excel. Nah, yang harus muncul di situ, di Excel itu adalah yang pertama adalah nomor sumurnya, jadi Anda harus punya nomor sumur, ya minimal cari 10 lah ya, biar kalau bisa diambil secara sistematis ya gitu, biar. Tapi kalau kita nggak punya data berapa sumur di situ juga agak repot ya. Yang jelas minimal coba cari 10 sumur, kemudian Anda punya nomornya. Sumur 1 longitude-nya berapa ya, garis bujurnya berapa ya, kemudian lintangnya berapa, latitude-nya ya. Jadi nanti Anda buat Excel seperti ini ya Mas ya, Mbak. Kemudian Anda masukkan elevasinya ya, elevasinya berapa. Elevasi itu yang Anda ukur dari altimeter tadi ya, atau ketinggian tempatnya ya. Kemudian Anda masukkan di situ berapa tinggi bibir sumurnya ya. Atau A tadi ya, yang A yang dipasang bata itu berapa dari tanah Anda ukur ya. Kemudian kedalaman sumurnya yang dari atas bibir sumur kemudian diukur sampai air, ketemu air ya berapa, itu B ya. Nanti yang Anda cari adalah kedalaman air tanah ya. Kedalaman air tanah itu berarti kedalaman sumur atau B ya dikurangi tinggi bibir sumur. Nanti akan ketemu kedalaman air tanah. Itu baru kedalaman air tanah ya. Nah, berapa elevasi muka air tanahnya yang nanti akan kita pakai untuk membuat peta itu, peta tinggi muka air tanah itu atau elevasi muka air tanah. Tinggi muka air tanahnya adalah elevasi tempat itu ya, atau ketinggian tempat itu dikurangi dengan kedalaman air tanah atau E dikurangi D ya. Itu nanti akan ketemu berapa elevasi muka air tanah yang nanti akan kita jadikan input dalam pemetaan muka air tanah ini ya. Jadi nanti endingnya Anda harus punya ini ya, data ini. Nah, setelah punya itu data itu, maka nanti semua Anda masukkan ya, semua sampai tadi minimum 10 sumur tadi, kalau bisa sebanyak-banyaknya ya biar lebih detail ya. Kalau misalnya susah ya cari 10 lah ya. Nanti Anda masukkan ke Excel semua seperti ini, baru kemudian di save ya.
Save as dari Excel itu ada save sebagai CSV ya, ada save sebagai CSV. Kemudian nanti Anda buka ya CSV itu di ArcGIS ya. Anda buka seperti ini ya. Tinggal add seperti biasa itu di plus di ArcGIS itu, kemudian pilih data sumur ini, kemudian nanti akan tampil datanya di ArcGIS ya. Langkah berikutnya adalah Anda tampilkan petanya ya. Kan Anda sudah punya koordinat ya. Maka Anda tampilkan dengan klik kanan pada data sumur itu atau layar sumur ya. Kemudian di situ nanti akan ada menu namanya display XY data ya. Display XY data ini Anda klik, kemudian Anda masukkan, ini harus sesuai ya. X itu berarti longitude-nya ya. Y itu berarti latitude-nya ya. Kemudian Anda juga harus sesuaikan sistem koordinatnya ya. Biasanya saya menggunakan kalau Anda gunakan GPS yang ini berarti Anda gunakan WGS 84 ya. Kalau sistem koordinatnya seperti ini tadi ya. Ini kan koordinat ya, derajat ya. Biasanya umumnya GPS-nya menggunakan bukan menggunakan UTM tapi menggunakan geografi seperti ini, maka Anda gunakan WGS 84 ya. Anda pilih WGS 84 kemudian oke. Nanti akan tampil ya, tampil titik-titiknya. Saya kira Anda sudah familiar dengan ini, titik-titiknya akan tampil di peta. Kemudian nanti Anda simpan. Anda simpan data itu sebagai SHP ya. Anda simpan sebagai SHP. Langkah berikutnya adalah Anda buat interpolasi ya. Nanti bisa menggunakan beberapa metode, bisa ini tulisannya G-nya 1 maaf ya. Saya SP-Line ya. Beberapa yang lain Anda bisa coba gunakan. Kemudian nanti setelah itu Anda akan punya hasil interpolasinya. Anda juga bisa membuat konturnya, kontur air tanah ya. Setelah Anda interpolasi, bisa membuat profil 3 dimensinya ya, dari kembangan muka air tanahnya ya. Kali atau masih, kalau enggak saya lanjutkan ya. Nanti kira-kira hasilnya seperti ini ya. Oke, saya akan coba ya. Setelah ini saya akan dari pengolahan sampai input data ya. Yang pertama Anda harus punya file data ya, file data yang Anda nah, anggap aja ini data dari peroleh di lapangan ya. Nanti data Anda juga Anda punya longitudenya, elevasi. Yang Anda olah data adalah menghitung berapa kedalaman muka air tanah. Masih ingat ya, kedalaman muka air tanahnya adalah kedalaman sumur dikurangi dengan tinggi bibir sumur. Seperti itu. Kita terapkan untuk semua kedalaman muka air. Nanti Anda hitung elevasi muka air tanah. Elevasi
elevasi dikurangi dengan tinggi muka air tanah ya. Ketemu nanti Anda terapkan ke semua. Nah, simpan ya. Setelah itu Anda coba save ya. Save data itu ke seperti ini. Yang CSV delimited, jadi saya itu ya. Ini atas juga ada ya. Biasanya saya pakai ini. Atas ini juga ada UTF-8 ya. Di save ya. Save. Nah, kemudian Anda akan punya file folder Anda silakan. Itu nanti kita buka di ArcGIS di maaf CSV ya. Kenapa harus CSV? Gagal mending pakai CSV ya. Masukkan. Ini saya hapus satu ya. Ini kalau Anda buka, maka tampil data yang tadi ya. Yang Anda masukkan, kita hitung. Ini akan kita tampilkan atau kita visualisasikan ya. Itu telah X-nya itu sebagai longitude sebagai X, kemudian latitude sebagai Y. Misalnya Anda masukkan nama yang lain dikenal oleh kamu, Anda akan harus misalnya gitu ya, ringkan ya. Tapi ditulis seperti ini biar langsung otomatis ya. Ini bisa Anda edit kalau misalnya memerlukan ya, tapi kita pilih yang WGS 84 ya. Sudah di oke, akan tampil masih seperti belum. Sebaiknya kita save ya lokasi ini karena dia belum tersimpan. Nanti kalau Anda tutup akan hilang ya. Maka kita save yang if ya, ada tulisannya data sumur.csv events, kita ke data, kemudian nah, kemudian kita masukkan nama filenya ya, misalnya sumur ya, kita kasih nama sumur. Sekarang sudah ini bisa Anda hapus saja ya. Ini kalau kita lihat isiannya masih sama datanya, cuma ada sedikit kesesuaian ya. Ini berarti tinggi muka air tanah tadi ya. Apa ya, Anda apa? Saya kira masih ingat ya, ini kedalaman, ini tinggi bibir, kedalaman sumur ya, ini kedalaman air tanah. Ya, ini tinggi muka air tanah. Dia disesuaikan ya. Nah, ini bisa Anda ubah simbolnya barangkali nanti ini dimasukkan dalam laporan Anda yang Anda sudah nanti termasuk Excel-nya tadi Anda masukkan dalam laporan ya. Ubah simbologinya biar agak jelas ya. Jadi masukkan ke batas wilayahnya ya. Biar terlihat di mana lokasinya. Nah, ini kita sudah punya lokasi semuanya. Sekarang buat interpolasinya, Anda bisa menggunakan IDW ya. IDW ada di situ. Kemudian kriging ya. Kriging ya. Ada sini ya. Kemudian ada ST line ya. Nah, Anda semua
lebih baik begitu ya. Ini kemudian kita masukkan sumur ya. Sumur, kemudian Z value-nya, Z value itu adalah tanah ya. Kemudian ininya kita simpan di kalau raster biasanya dia maka kita kasih buka air tanah. Kemudian, nggak mau panjang kan? Buka air. Semoga udah mau ya. Buka air. Ya kita aja lah ya. Oke. Anda mungkin bisa mengatur environment untuk ngatur extend dari kalau Anda punya wilayah nanti posting extendnya berdasarkan peta batas wilayah Anda misalnya lebih di sini ya. Tapi karena saya menggunakan anunya maka tidak perlu ya. Setelah itu kita ya. Oh dia kok nggak ada hasilnya ya? Kenapa dia? Coba kita gunakan ada isinya ya. DW. Nanti saya coba ya. Ini dia ada hasilnya ya. Mau saya coba okay. Ini muka air. Ini lokasinya ya. Air nih. Mungkin harddisk saya yang bermasalah ya kayaknya ya. Tolong ya. Errornya ya maaf belum saya buka ya ternyata ya. Dia empty. Gak ada hasil juga ya. Kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Ini kenapa nggak mau? Apa tadi? Clicking ya. Clicking. Saya coba sekali lagi. Kemudian kita pilih tinggi muka air tanah ya. Kemudian kita masukkan di sini hasil gitu ya. Nah, oke. Ya selesai, mestinya ada hasilnya ya. Untuk nggak ada hasilnya. Entah mengapa dia nggak mau, mungkin terkait license saya, tapi sebelumnya saya coba mau ya. Jadi hasilnya akan seperti ini ya. Kira-kira hasilnya. Nah, nanti Anda bisa visualisasikan hasil ini lebih baik, secara lebih baik ya. Misalnya diatur warnanya ya. Pakai yang ini misalnya. Kemudian ini kok batasnya sangat jelas, ini kayaknya ada lereng di sini apa? Batas lereng di sini ya. Kemudian coba pakai yang lain. Terserah nanti pakai yang mana ya. Tampilnya bagus ya. Nanti Anda bisa tampilkan juga profilnya ya. Sepertinya di sini ada depresi ya. Dia sangat rendah, di sampingnya tinggi ada depresi. Anda coba tampilkan profil-profilnya biar menarik ya. Ada profil graf di situ nanti kelihatan profilnya ya. Profil datanya ada depresi di mana? Sini ya. Depresi. Di sini juga
Ya di daerah ini ya versinya. Kita coba tampilkan ya profil-profilnya seperti ini. Kemudian nanti coba ada analisis hasilnya. Ya. Kalau ada anomali di mana misalnya, itu misalnya anomali terjadi pada daerah-daerah yang biasanya eksploitasinya tinggi ya, daerah pemukiman padat gitu, sumurnya banyak gitu. Coba tampilkan. Nah, seperti ini ya, kelihatan profilnya. Anda juga bisa memvisualisasikan setelah Anda punya hasil interpolasinya, Anda bisa buat konturnya ya, kontur air tanahnya ya, konturnya. Anda coba input rasternya adalah hasil interpolasi itu, kemudian kontur ya, ini kita sebagai kontur. Intervalnya berapa terserah, misalnya dapat interval 25 misalnya ya. Nggak tampil juga ini, jangan-jangan license saya habis ya, atau kenapa buat nanti akan tampil konturnya ya setelah ini. Coba nanti saya install ulang dulu RDS-nya untuk analisis 3D, nggak mau semua ini ya. Nah, nanti akan tampil kontur di sini ya. Setelah Anda buat konturnya dan Anda bisa layout dan sebagainya. Ya, kira-kira seperti ini konturnya. Bagus ya, sudah ada hasilnya, tinggal buat layoutnya dan membuat analisisnya gitu. Saya kira itu Pak Danar. Silakan kalau ada pertanyaan dan diskusi ya. Saya harapkan ada diskusi biar lebih ramai ya. Oke, Silakan Pak Danar, saya kembalikan waktunya. Oke, terima kasih Pak Jumadi atas tadi penjelasannya yang sangat detail lengkap ya teman-teman ya, mulai untuk teman-teman membuat apa itu kontur air tanah gitu, peta kontur air tanah. Monggo pada teman-teman ini masih ada waktu sekitar 10-15 menit untuk bisa berdiskusi sebelum nanti dilanjutkan materi oleh Pak Yuli. Ini juga Pak Yuli sudah hadir tengah-tengah kita. Monggo pada teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan. Mau tanya Pak, izin bertanya. Ya, monggo Mas Rojian. Itu minimal mencari sumurnya berapa Pak? Terus antar jarak sumur 1 dengan sumur 2 itu minimal jaraknya itu berapa Pak? Itu Pak. Itu nggak ada minimalnya sih, kalau misalnya Anda wilayahnya luas ya nanti diatur agar sumurnya itu merata ya, merata paling nggak hampir semua wilayah terwakili begitu ya. Tapi kalau misalnya wilayah Anda sempit berarti lebih dekat begitu ya, jarak-jarak antara sumur itu. Tergantung luas wilayah yang Anda petakan Mas. Oh gitu Pak. Diatur saja nanti kalau misalnya luas wilayahnya berarti Anda ambil agak jaraknya agak lebar ya. Tapi kalau misalnya sempit ya jaraknya pendek gitu ya. Berarti itu sendiri ya. Yang penting cakupannya semua ya menyebar di semua wilayah gitu ya hasilnya petanya. berarti itu tersebar di satu kecamatan atau kelurahan saja Pak? Anda ambil kelurahan apa kecamatan? Kalau sulit ya kecamatan kelurahan aja ya. Kalau kecamatan kan luas nanti repot sekali, banyak sekali ya harus ada petakan ya. Oh iya Desa Pak. aja lah ya, desa itu mungkin Anda ambil. Minimal pengambilan sampel sumurnya berapa Pak? Tadi 10 ya, 10 Oh ya 10 minimal Pak. ya. Atau nanti Pak Yudi akan punya penjelasan. Ahlinya kan Pak Yudi. Nanti saya coba 10 sudah kelihatan ini bagusnya. Coba nanti ambil 10 gitu minimal ya. Oke Pak, terima kasih. Yang penting Anda bisa mempraktekkan nanti kan data betulannya nanti kan setelah Anda skripsi atau apa kan harus kebetulan ya. Sekarang yang penting Anda bisa mempraktekkan cara mengambil datanya dan mengolah datanya gitu. Baik Pak. Ya. Yang lain mungkin? Jadi monggo teman-teman yang lain, silahkan boleh via chat atau langsung bertanya.
Monggo dipersilahkan. Izin bertanya, Pak. Oke, monggo. Silakan, Mas. Ini kan terkadang kita nyari datanya berkelompok gitu ya, Pak ya. Nah, itu kalau misal pembuatan ini pemetaan untuk air tanahnya itu kan datanya sama jadinya kalau kita berkelompok gitu. Itu perlu buat masing-masing atau cukup satu, Pak? Ini Pak Danar ya yang jawab. Oke. Terima kasih tadi. Kalau untuk gini Mas, jadi kan nanti untuk penugasan yang terkait dengan air tanah memang ada 2 penugasan. Ya. Jadi teman-teman diharuskan untuk mengukur tadi yang disampaikan Pak Jumadi, mulai pengukuran sumurnya di lapangan itu tolong dilakukan secara pribadi gitu. Jadi mohon nanti masing-masing untuk mencoba. Jadi walaupun nanti berkelompok ya gantian, misalkan jumlah sampel sumurnya nanti 20 atau 10, misalkan berkelompok tiga orang, berarti nanti yang mengukur ya masing-masing 3 gitu. Jadi biar semua tuh bisa punya kemampuan untuk melakukan pengukuran. Nah, tapi nanti kalau untuk yang pengolahan ini, silahkan nanti kalau datanya sama boleh, tetapi tolong untuk pengolahannya dilakukan secara masing-masing. Jadi seperti tadi disampaikan Pak Jumadi, mulai mungkin input datanya, mungkin terus pengolahan, sampai nanti menghasilkan peta, tolong dilakukan secara mandiri dengan menggunakan ArcGIS dan seterusnya. Jadi kalau berkelompok boleh, tetapi nanti mohon untuk bisa membuat sendiri-sendiri gitu. Karena kalau nanti yang membuat hanya satu, nanti yang bisa mengolah hanya 1 orang gitu, atau mungkin yang membuat 2 orang, nanti yang mengolah hanya bisa 2 orang, nanti yang lain cuman ibaratnya nunut Terima nama hasil. gitu Mas. Kalau datanya sama boleh, tapi tolong dilakukan secara mandiri gitu. Karena nanti untuk yang pengukuran sumur memang diharuskan teman-teman untuk mengambil foto. Jadi nanti kalau misalkan berdua atau berberapa, nanti misalkan yang satu sedang mengambil data di foto gitu, biar untuk laporan ke kami tim dosen pembimbing gitu ya. Itu ada fotonya, berarti bukti bahwa teman-teman sudah mengukur yang nyata. Terus nanti juga terkait dengan ini tadi juga disampaikan Pak Jumadi, teman-teman harus melampirkan data tabelnya, terus melampirkan tadi titik-titik hasil plotting titik lokasi sumurnya, sampai ke nanti peta air tanah, sampai nanti juga peta aliran air tanahnya yang nanti juga disampaikan oleh Pak Yuli gitu nggih. Nah, itu nanti. Gitu nggih, Mas Muhammad Nasir. Iya, Pak. Oke, karena prinsipnya memang karena kalau kondisi offline teman-teman memang ngambil datanya juga berkelompok ya, berkelompok, kemudian nanti juga menganunya kelompok. Tetapi karena ini juga kondisinya pandemi tidak memungkinkan, jadi walaupun lapangannya berkelompok boleh, asalkan tetap prokes ya, protokol kesehatan, tapi nanti silahkan untuk data pengolahan dan juga yang lain-lainnya dilakukan secara mandiri, biar teman-teman semua punya kemampuan untuk itu gitu. Oke, monggo kalau ada yang lain mau ditanyakan. Oh, ini ada yang via chat Pak Jumadi. Ada. Oke, di chat. Mana chatnya? Maksudnya nggak ada sumur gitu ya? Oh, ya cari yang ada loh. Masa nggak ada? Cari yang ada, Mas. Anda bergeser ke daerah yang ada sumur ya. Cari yang di sekitar daerah Anda ya. Kalau nggak ada sumur ya nggak bisa dipetakan tentunya ya. Cari yang ada sumurnya gitu ya. Kemudian ya mau nggak mau kita bergeser ke lokasi yang ada sumurnya. Coba nanti cari sekeliling Anda di mungkin daerah desa sebelah atau mana ya yang ada sumurnya. Tentu kalau nggak ada sumurnya nggak bisa dipetakan ya. Gitu, Mas Alfian, Mas Firdaus ya. Oh, Mbak Aulia ya, Mbak Aulia. Gitu Mbak. Barangkali yang lain. Oke, monggo yang lain jika ada yang mau ditanyakan lagi. Ada.
Belum ada lagi? Teman-teman semua? Saya Pak mau. Oh, nggih, monggo. Mas Ahmad, silakan. Boleh minta tolong liatin peta yang sudah di layout, Pak. Terima kasih. Buat contoh Ini belum aja. saya layout, layoutnya bebas saja nanti sesuai dengan standar yang ada ini. Belum saya layout ya. Nanti saja. Ya, Oke. nanti ada layout aja ya. Tapi kalau saya lihat di contoh-contoh di jurnal itu seperti ini, Pak. Saya tampilin ya. Layoutnya mana tadi? Nggak ada ya. Layoutnya biasa itu sih, Mas. Ya, nggak ada yang spesial. Yang penting ada di situ ada nanti yang layoutnya ada berarti ada sumur ya. Di titik sumur itu ada layout ya, ada layout. Kemudian di situ tentu harus ada gridnya ya, harus ada skalanya, ada arrow atau arah mata anginnya, ada legendanya harus muncul di situ ya, ada insertnya sesuai dengan standar layout peta itu. Kemudian nanti yang kedua adalah peta hasil interpolasinya ya. Kemudian hasil interpolasi itu nanti legendanya akan berbeda, dia bisa menggunakan range itu yang tinggi rendah itu. Kemudian nanti ada peta kontur air tanahnya ya. Jadi minimal 3 itu ya yang Anda tampilkan. Nanti Anda bisa menampilkan juga layout itu bersamaan dengan profil penampang muka air tanahnya ya. Beberapa Anda ambil sehingga kelihatan profilnya. Gitu Mas. Oke, Nanti Pak. layoutnya seperti standar seperti biasa itu ya. Oke, Pak. Terima kasih. Ya. Ya teman-teman, mungkin karena juga waktu, mungkin satu pertanyaan lagi, dipersilahkan siapa yang ingin bertanya sebelum nanti dilanjutkan materi oleh Pak Yuli. Adakah yang mau ditanya? Oh, ya, nanti masing-masing peta itu harus ada batasnya ya, batas wilayahnya ya. Jadi kelihatan lokasinya di mana ya. Makanya harus ada insertnya di peta ya. Oke, yang lain silakan. Oke, belum ada lagi ya. Oke, kelihatannya sudah tidak ada lagi nih Pak Jumet. Oke, teman-teman, nanti misalkan yang ada yang malu-malu bertanya, silahkan kalau mau bertanya lebih lanjut, dipersilahkan melalui WA Group ya. Silahkan di situ boleh bertanya, nanti insya Allah akan kami dari tim pembimbing, insya Allah akan bisa mencoba menjawab gitu, apa yang jadi permasalahan teman-teman. Ini nanti banyak pertanyaan itu setelah melakukan lapangan mandiri Pak Jumadi. Biasanya banyak yang bertanya karena sudah ya, silakan ya. Oke, nanti boleh melalui WA Group karena ada WA Grupnya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jumadi yang sudah berkenan untuk memberikan materi terkait dengan teknis pembuatan pemetaan kontur air tanah atau tinggi muka air tanah. Dan nanti teman-teman silahkan tadi juga penugasan akan seperti itu ya, dan nanti akan semua nanti materi dari Pak Jumadi dan juga ini saya rekam, nanti rekamannya juga akan saya share melalui psikologi. Silakan nanti kalau pengen membuka lagi di situ bisa, dan juga nanti materi PPT nanti insya Allah juga akan di-share melalui psikologi. Termasuk penugasan nanti juga dikumpulkan di psikologi. Oke, ini saya untuk absensi di materi Pak Jumadi saya kirim melalui chat ya, silahkan untuk bisa diisi presensinya. Nanti untuk yang presensi Pak Yuli nanti setelah Pak Yuli menyampaikan. Jadi ada 2 kali presensi hari ini. Silahkan untuk diisi karena waktunya saya hanya batasi 30 menit sampai jam 11.30 untuk presensinya. Ya, terima kasih Pak Jumadi. Mungkin untuk sesi yang pertama kita akhiri. Ya, ini juga Pak Yuli sudah hadir. Terima kasih Pak Yuli. Ya, ini seharusnya tadi Pak Yuli itu yang menyampaikan, tapi nggak apa-apa dibalik. Ya, nanti setelah ini teman-teman akan mendengarkan materi selanjutnya dari Pak Yuli, mungkin yang lebih
ke arah dasar dan juga nanti sampai ke pemetaan aliran gitu. Jadi kan kalau Pak Jumadi lebih ke arah teknis di GIS-nya, bagaimana teman-teman mulai dari input data, dari hasil lapangan sampai ke pengolahan mendapatkan peta TMA. Nah ini nanti Pak Yuli akan lebih ke arah tadi yang kaitannya seberapa banyak yang harus dikumpulkan datanya, terus kemudian bagaimana dasar-dasarnya, terus sampai nanti ke aliran air tanah. Setelah ketemu TMA, nanti terus bagaimana cara memetakan aliran air tanahnya, itu nanti akan disampaikan oleh Pak Yuli Briana. Gitu. Ya teman-teman, masih memantau semua ya, belum pada mengantuk ya, ini masih jam 11, saya harap masih semangat ya. Semua ya. Halo teman-teman semua. Masih Pak. Wah masih. Masih Pak. Masih. Oke. Ya Pak. Oke, untuk mengefektifkan waktu karena ini Pak Yuli juga sudah hadir, monggo kepada Pak Yuli untuk bisa menyampaikan materinya. Waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Pak Dadot ya, Danardono maksudnya. Danardono. Saya bisa share screen nggih? Sudah bisa nggih? Sakit monggo. Sudah saya jadikan cover. Mestinya tadi kan saya dulu ya, mohon maaf. Karena Pak Jum itu kan pengganti saya, jadi mestinya belakangan gitu ya. Tapi ya enggak apa-apa karena sebentar. Ini mana ya? Ini. Nah, bisa dilihat. Bisa dilihat, Mas? Bisa, Pak. Sudah, Pak. Bisa, Pak. Abah Korobani bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Saya akan mulai. Sebetulnya untuk hari ini itu sebetulnya kan tentang aliran air tanah. Kemudian untuk mengetahui aliran air tanah juga proses pembuatannya, apa namanya, kontur air tanah. Karena aliran air tanah ini ya akan bisa diketahui jika ada aliran air tanah itu. Jika ada kontur air tanah maksud saya. Ini gambaran sebentar. Ini kok gambarnya kecil ya, tak besarkan dulu aja ya. Nah, besar nih. Nah, oke. Jadi kita masih ingat ya, air tanah itu sebetulnya kan ada air tanah dangkal, ya, ada air tanah dalam atau ada confined aquifer, ada unconfined aquifer. Yang akan kita gambar, ya, yang akan kita buat peta itu yang ini nanti ya, yang unconfined aquifer, ya, atau air tanah tidak tertekan, ya, air tanah tidak tertekan. Ini nanti akan kita gambar, ya, ini. Nah, ini kalau di teori ya, mungkin kalian masih ingat ya beberapa hal yang berpengaruh terhadap gerakan air tanah itu dapat bergerak lebih cepat atau tidak. Itu yang pertama karena perbedaan kondisi energi dalam air tanah itu atau slope-nya ya, slope-nya. Kalau semakin slope-nya itu semakin miring, berarti energi kondisi energinya akan berbeda, ini akan lebih cepat. Tapi kalau kecil sekali, beda slope-nya juga akan lebih lambat. Kemudian aquifer, ya. Kalau aquifernya ya ini akan berpengaruh. Ya. Kalau pada daerah yang kerikil, pasir, ya, pasir berlempung dan sebagainya, ini akan berbeda. Ya. Di tempat-tempat yang aquifernya bagus, ya, itu akan lebih cepat gerakan aliran air itu. Kemudian yang selanjutnya itu kekentalan air, walaupun ini kenyataannya air itu tidak begitu, kekentalannya tidak begitu, perbedaannya tidak begitu jauh ya. Nah,
Ini secara teoritis dulu akan saya sampaikan. Kalau ada titik, 3 titik ini ya, misalnya ini belum ada gambar-gambar yang lain. Titik pertama ini pada ya, posisi 62,4 meter dari muka air laut maksudnya. Kemudian ini 61,2. Ini 60,8. Nah, ini kan kalau kita mau menentukan arah aliran air tanah itu seperti apa? Ini harus kita tentukan dengan cara ini 3-point problem ini dulu. Jadi kita buat garis segitiga ini dulu ya. Ya, 61,2, ini 62,4, 60,8. Nah, ini dibuat garis 3 ini jarak antara 61,2 sampai 60,8 ini. Ini kita tentukan ini juga sehingga kita buat skala kira-kira antara 61 dan 62 itu kan ada angka 62,4. Ini kan agak angka 62. Ada angka 61,5. Nah, ini kita buat apa namanya? Skala ini, kemudian kita tentukan kira-kira oh di sini ternyata 61,5. Ini 62 ya. Kemudian di antara 62,4 sampai 60,8 ini juga ada 61, ada 61,5, ada 62. Sehingga kita bisa menentukan titik-titik yang sama. Ini 62 dengan ini kan sama. Kita tarik. Ya, sehingga ini garis 61, 61,5, 62 ini merupakan kontur air tanah. Nah, maka kita bisa menentukan arah alirannya kemana. Aliran tanah itu tegak lurus seperti ini ya. Nah, ini jadi ini arah alirannya. Arah aliran itu dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Ini dari 62 menuju 60 ini. Dan ini tegak lurus. Tegak lurus, coba lihat ya. Tegak lurus. Arahnya ke sana. Nih, ini dulu. Oke. Nah, jika konturnya seperti ini ya, kita melihat kontur itu seperti ini ya, ini 34, 346, berarti ini yang tempat tinggi, maka aliran air tanah itu akan bergerak ke tempat yang rendah. Nah, pergerakannya gimana? Nah, ini tegak lurus ya, ini tegak lurus di sini. Ini tegak lurus di sini, ini tegak lurus di sini. Sehingga ini kemungkinan akan belok seperti ini ya. Kemudian kalau di sini ya ini tegak lurus sini berarti ke sana ya. Yang di sini ya ini mungkin tegak lurus karena ini akan geraknya sana. Ya, maka ini akan terlihat kalau konturnya seperti ini, ya konturnya seperti ini. Saya akan ngomong kontur dulu ya, nanti yang akhir itu bagaimana membuat kontur itu, ya. Nah, ini juga misalnya. Ya, ini gerakan-gerakan ini, ya konturnya yang kecil ini, ya. Kontur itu bergerak ini. Tegak lurus. Aliran air tanah itu bergerak tegak lurus dengan kontur. Ya. Kalau yang di sini ya gerakan air tanahnya ke sini. Ini ke sini, ya ini ke sana. Yang di sana ke sini, ya. Ini saya cerita kontur dulu tadi untuk prosesnya belakangan. Ya. Nah, ini dari tempat yang tinggi menuju tempat-tempat yang rendah. Ini. Nah, yang akan kita gambarkan ini pada unconfined aquifer ini, ya. Karena air tanah itu bisa di confined aquifer di bawah ini. Ya, ini datanya beda, bukan data sumur gali atau sumur tibo tadi ya, atau dia mengatakan sumur cincin karena seperti cincin. Nah, kalau kita tahu kontur air tanah, maka kita akan bisa menganalisis ya pekerjaan yang terakhir tadi yang disampaikan Pak Jumadi nanti. Kita bisa menganalisis di E ini apa? Apa yang terjadi di E ini? Mas Abad Robani, ini apa kira-kira? Oh, Abad Robani pasang foto tok. Mas Gilang, ya.
Atau yang lain, ini Mas Yasir, di E ini apa yang terjadi? Kalau ada konturnya seperti ini. Agnes Jagi, ngomong apa? Ini di E ini apa Mbak Agnes? Loh, malah ditutup. Yang di E ini kira-kira apa? Di E ini coba ini kita lihat nilainya berapa angka di sini, ya. Ini angka ini intervalnya kan 5 ya. Ini 195, 290, ini angka 195 berarti ini berapa? Ya, ini angka 200 di sini. Nah, ini 205. Berarti ini tempat yang paling tinggi kan? Yang tempat tinggi itu berarti daerah recat, daerah resapan, air ini akan masuk di tempat ini kemudian akan mengalir ke bawah ya. Nah, kebalikannya di D. D ini kan daerah apa? Kebalikan dari ini dicat. Dicat itu berarti daerah yang apa tempat-tempat pengambilan air tanahnya, pengambilan air tanah. Dan di kota-kota, ya kan? Kota-kota kan semua kan ngambil air tanah, sehingga di perkotaan itu sering konturnya itu ini ada seperti ini, tapi ini lembah air tanah. Kenapa? Di sini banyak disedot air tanah, ya. Jadi ini berbeda, ini recat, ini dicat. Ya. Ini jika ada sungai, ya. Nanti ada contoh aja, saya berikan contoh. Ini sungai kaitannya dengan air tanah. Ya. Ini kalau sungai ya mendapatkan supply dari air tanah, ini ya gambar di atas ini, sungai mendapatkan supply dari air tanah. Ya. Ini disebut dengan sungai efluen, ya. Nah, ini mendapatkan suplai dari air tanah. Tetapi kalau sungai mensuplai air tanah, ini influen. Ini influen, sungai influen. Ya. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini sungai efluen itu konturnya seperti ini. Konturnya kita bisa melihat dari air tanah masuk ke dalam sungai. Ya. Masuk ke dalam sungai. Atau ini kalau ini kebalikannya efluen, ini air sungai masuk ke dalam air tanah. Ya, mungkin bisa kita lihat nih ya. Kita lihat kalau ini sungai kemudian konturnya motong seperti ini misalnya. Ya, kita bisa melihat gambar satu ini, sungainya itu efluen atau influen? Ini konturnya yang hijau ini. Efluen atau influen? Meneng we. Mas, Mbak Agnes biasanya takon-takon loh, meneng we gitu. Nah, kemudian yang nomor 3, ini efluen atau influen? Kalau ini berarti ini apa tadi? Efluen karena air tanah masuk ke dalam sungai. Tapi kalau yang ini ya air sungai masuk ke dalam air tanah, namanya efluen. Ya. Tapi kalau ini ya seperti ini berarti ini tidak ada kaitannya, ya, tidak ada kaitannya. Sekarang kita ke garis kontur, ya, garis kontur. Sifat garis kontur itu kurva yang tertutup, ya. Nilai garis kontur dihitung dari ketinggian muka air laut rata. Jadi kontur itu selalu dihitung dari muka air laut rata. Nah, garis kontur itu tidak pernah putus atau bercabang, ya, atau bercabang maksudnya, ya. Kalau lengkap seperti itu. Ya, tapi kalau gambarnya sebagian itu nanti mungkin ya
tidak bertemu kembali, terpotong, tetapi mungkin tidak bercabang ya. Kemudian garis kontur tidak akan bertemu atau memotong garis kontur lain yang ketinggian berbeda. Jadi tidak bisa garis kontur itu gatuk-gatuk itu raiso, ya tidak boleh, tidak ada. Kontur itu harus seperti tadi kan, harus pisah-pisah nilainya. Ya. Nah, ini kalau menunjukkan lereng, ya, ini landai itu kalau di permukaan. Nah, sekarang ini menggambar kontur air tanah. Tadi sudah disinggung Pak Jumadi, ya, menggambar kontur ini. Cara menggambar kontur air tanah itu data yang dikumpulkan apa? Yang pertama, kedalaman muka air tanah. Kedalaman muka air tanah. Ya. Kedalaman muka air tanah itu apa? Itu ya dalamnya air tanah itu, air sumur itu ya. Air sumur itu dalamnya berapa diukur, ya. Diukur. Kalau di daerah-daerah yang sumurnya tidak begitu dalam sekali, bisa langsung pakai meteran, ya. Meteran yang 25 meter atau 20 meter atau 10 meter, ya. Di fakultas banyak, mungkin kalau yang dekat fakultas bisa pinjam ya. Kemudian tebal air sumur. Tebal air sumur itu berarti permukaan air sumur itu sampai, tapi ini tidak penting ya. Ini artinya bisa diukur, bisa tidak yang nomor 2 itu. Ya. Kemudian yang ketiga, fluktuasi air sumur. Ini ya wawancara. Misalnya kalau ini sudah mulai jarang hujan, air kadang kan menurun ya, sumur gali itu kita bisa lihat. Kemudian kalau musim penghujan ini naik. Nah, mungkin kita bisa tanyakan, kira-kira kalau musim penghujan terus itu airnya seberapa di atas water table yang sekarang itu, ya. Naiknya berapa? Ya, kita bisa mengukur. Bisa tanya dengan pemiliknya, ya. Oh, kalau musim hujan naik itu loh Mas sampai ini sampai titik itu misalnya. Nah, kita ukur titik yang ditunjukkan itu sampai di bawah itu. Ya. Nah, sekarang cara pengukuran. Cara pengukuran yang pertama, tentukan lokasi sumur dan diplot dalam peta kerja. Mungkin dalam peta kerja itu kita, kalau dulu ini zaman saya itu kan pakai peta kemudian diplot di titik gitu ya. Tapi sekarang kan kalian bisa pakai GPS itu, ya lokasinya itu pada posisi XY berapa itu kan, ya. Itu bisa kita ukur pakai GPS ya. GPS like mungkin yang ada di HP itu mungkin bisa juga kalau tidak ada GPS. Kemudian baru diukur geometri dari sumur itu tadi, ya. Diukur geometri sumur itu apa saja? Tinggi bibir sumur, ya. Orang bibir sumur ngerti ora? Oh, bibir sumur ya, nanti ada gambar, tak kasih gambar ya. Bibir sumur itu maksudnya ini loh. Nah, ini tinggi bibir sumur tuh ini, ya. Dari sini sampai ini tinggi bibir sumur maksudnya, ya. Nah, kalau kedalaman sumur dari sini, ya, permukaan ini sampai water table, sampai nyentuh air sumur ini, ya. Oke. Nah, ini tinggi bibir sumur kan kedalaman muka air tanah dari bibir sumur tadi B, kemudian kedalaman dasar sumur dari bibir sumur. Ya. Sehingga sebetulnya yang kita cari itu hanya kedalaman muka air tanah ini. Kedalaman muka air tanah itu sebenarnya sampai ini aja, A dan B, karena kedalaman muka air tanah itu kedalaman muka air tanah dari bibir sumur dikurangi tinggi bibir sumur ini, ya. Ini saja. Ini sebenarnya poinnya di sini yang kita catat nanti. Tapi untuk memperoleh data ini kan harus data ini juga. AB ini harus kita ukur dulu. Nah, tinggi muka air tanah yang kan kita nanti
Ya. Tinggi muka air tanah itulah tinggi permukaan tanah dikurangi kedalaman muka air tanah. Kedalaman muka air tanah kan ini ya. Kemudian kalau tinggi muka air tanah, lokasinya ini diplot dalam peta ini kita harus tahu posisi Z-nya. Berarti Z itu selain posisi letak lintang bujur, tapi juga posisi ketinggian dari muka air lautnya berapa. Jadi ya, kita harus tahu di sini. Ya. Ini tadi. Ini A, ini adalah ketinggian bibir sumur. Yang diukur pertama, kita datang ini diukur dulu. Z. Kedua, dari bibir sumur ini sampai water table. Maka akan didapatkan, kedalaman ini kan didapatkan. Nah ini B ini dikurangi A. Kalau yang C ini boleh tidak dilakukan. Yang penting pengukuran AB ini wajib. Ya. Jadi kalau kamu datang ke tempat yang mau diukur, itu kan harus lihat posisi letak lintang bujurnya, posisi tinggi water table-nya ini. Ya, nanti kan karena yang akan dibetakan kan lokasi letak ini. Nah ini letak di sini dikurangi kedalaman ini. Ya, berarti ini water table-nya ini akan dibetakan. Ini. Ini tadi sumurnya itu kan sumur ini ya, harus sumur ini dicari sumur yang terbuka ini mesti ada, walaupun jaraknya jauh enggak apa-apa ya, karena jauh enggak apa-apa. Nah, proses pengukuran tadi ya, persiapan alat ini ya, GPS dari ponsel bisa itu ya, nanti bisa Pak Danar atau Pak Jumadi bisa mendownloadkan itu GPS dari ponsel. Kemudian meteran yang panjang itu. Nah, ini pengamatan di lapangan ya, sumur ini ya direncanakan ini meliputi pengukuran X dan Y sebagai koordinatnya ya. Tapi juga Z-nya. Z itu berarti ketinggian dari muka air lautnya. Z-nya harus diukur semua menggunakan YZ, menggunakan GPS, kemudian baru diukur tadi. Baru diukur kedalamannya itu tadi. Cara mengukur kedalaman mudah ya, ini tadi. Ini diukur dulu A, B-nya ini sampai di sini ya, dari bibir sampai sini. Ya, maka kedalaman ini sampai ini akan diketahui dengan B mengurangi A, itu akan ketemu ya. Tadi ya. Oke. Kemudian wawancara kepada penduduk yang diukur sumurnya itu untuk memperoleh informasi kondisi sumur pada saat musim kemarau dan pemanfaatan sumur itu untuk apa ya. Kemudian pengumpulan data. Nah, itu tadi entry data hasil pengukuran di lapangan seperti yang disampaikan oleh Pak Jumadi tadi ya. Kemudian diolah menganalisis ini yang Pak Jumadi tadi. Nah, ini mungkin bisa sebagai gambaran ya. Ini tanggal surveinya berapa, lokasinya, desa apa, atau jalan apa, koordinat XY-nya ya. XY-nya berapa ya. Nah, kemudian tinggi muka tanah asli ini kan Z-nya ini ya. Ini berapa? Tinggi muka tanah aslinya berapa ya. Kemudian kedalaman sumur berapa, maka Z bisa diketahui. Ini dikurangi ini ya. Ini mungkin seperti ini. Jadi kedalaman sumur ini, kemudian tinggi muka tanah asli, kemudian Z-nya sudah diketahui. Nah, ini contoh lagi misalnya XY, kemudian kedalaman sumur berapa, ketinggian muka air berapa ya. Dari muka air laut. Nah, ini data-datanya biasa seperti ini. Nah, setelah dimasukkan tadi di di software yang disampaikan oleh Pak
Zoom tadi, nanti akan terlihat petanya seperti ini. Contoh peta kontur air tanah itu seperti ini. Ya. Nah, berarti di tempat ini bisa kita analisisnya lekukan atau mungkin bukan. Misalnya ini 40 ya 39. Berarti ini kan tempat tinggi lah. Ini mungkin daerah Richard, daerah resapan air ya. Kemudian di tempat-tempat yang ini, oh ini 50, oh ini semakin dalam. Nah, ini kan tempat-tempat pengambilan. Ini kan cekungan-cekungan air tanah. Berarti ini banyak diambil, ya, diambil pengambilan air tanah. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, silakan, Mas, Mbak. Malah ngantuk ya nih, Tuan. Lalu, ada yang perlu ditanyakan? Oh, Pak, izin bertanya, Pak. Ya, pakai ya. Ya, Pak. Silakan. Kan ini untuk pengukuran baik yang tadi disampaikan Pak Jumadi atau Pak Yuli saat ini itu untuk pengukuran sumur yang galian ya, Pak. Saya ingin bertanya kalau untuk yang pengukuran sumur yang lebih dalam atau di akufer tertekan itu bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Oh. Nah, kalau sumur dalam itu pakai data bor. Wah, ngukur ya iso kok. Pakai data bor ya, akibat tertekannya di mana itu bisa diambil dari data bor, Mas. Ngukur piye ora iso. Wah, ambles jebus bumi ora iso. Jadi pakai data bor. Data bor itu misalkan kayak pas pembuatannya gitu ya, Pak? Atau bagaimana? Data borehole itu coba dilihat di buku hidrologi air tanah itu loh. Itu ada contoh data bor ya. Nanti kan dilihat, berarti air tanah yang paling atas itu air tanah bebas berarti kan. Kemudian di bawahnya mungkin ada lapisan kedap, nah di bawahnya lagi itu baru ada air, nah itu berarti itu air tanah tertekan. Nah itu posisinya berapa kan kelihatan di data bor itu, berapa meter dari permukaan tanah. Ya, baik Pak, terima kasih atas jawaban. Jadi untuk praktek ini ya ini untuk air tanah bebas ya di sumur-sumur penduduk. Ya saya biasanya tanya mahasiswa itu ada yang belum pernah lihat sumur. Sumur maksudnya sumur timbo atau sumur cincin atau duckwell itu ya. Itu ada yang belum pernah karena dia tinggalnya di kota, dari PAM enggak punya sumur dari kecil sehingga ya sampai mahasiswa belum pernah lihat sumur. Makanya itu nanti besok ya jalan-jalan biar tahu, biar ngerti sumur ya. Oke, ada lagi. Tadi siapa si Yasir, takkan Yasir. Ya, Pak. Yo, takkan apa? Belum, Pak. Belum. Berarti sudah jelas yang ditanyakan pada Pak Jum tadi ya? Iya, Pak. Ya. Oke, yang lain? Silahkan. Jadi yang penting itu ini data ini ya. Desanya mana, ya. Ini tanggal berapa kamu survei, desanya atau jalannya apa, kemudian koordinatnya berapa, kedalaman sumur berapa, ya. Kemudian ketinggian muka tanah itu bisa berapa, ya. Maka kedalaman air tanah atau posisi air tanah dari water table dari muka air laut bisa diketahui kalau misalnya itu nilainya Z-nya bisa diketahui. Ini kan nanti tinggal masukkan, ya dah, yang dimasukkan kan X, Y, Z-nya ini dah untuk ngeplot di software di komputer maksudnya ya. Salman, halo Salman, ada pertanyaan? Salman dari Bekasi ya? Bekasi belum ada, Pak. Belum ada. Masih ada lagi, silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Pak, izin bertanya. Kalau untuk pengukuran sumur mati itu gimana? Yang kalau kemarau itu nggak ada airnya, kalau musim penghujan itu ada airnya? Ya pokoknya waktu mengukur harus ada airnya.
Kalau nggak ada ukurnya ya jangan diukur. Ya. Kalau pas ukur harus ada airnya. Karena yang diukur muka air tanah itu, ya. Kalau udah ada airnya ya jangan, nggak boleh no. Lah piye sekarang ngerti nek nek banyu ini. Ya. Ya Mas apa ya, Mas MU apa Muhammad apa? Ya, Apa Pak. lagi? Silakan. Jadi nanti datanya seperti ini, kemudian baru dipindah di komputer yang disampaikan Pak Jumadi tadi. Makanya ini kan mestinya saya dulu tadi, ya. Tapi saya salah alamat, saya bukan salah alamat, blasok, tidak ketemu sehingga telat 20 menit, hampir 1 jam ya, hampir setengah jam maksudnya. Oke, ada lagi? Silakan. Mbak, ini Mbak Erung Mustakon loh ya. Mbak, ada yang mau ditanyakan? Halo? 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 Kalau Mustakon? Nah, nanti kan gambarnya kan seperti ini ya. Ini contoh yang dibuat oleh tim KKN GM tahun 2014. Nah, Mas Yasir tadi yang ditanyakan ini. Silahkan kalau ada pertanyaan, waktunya masih panjang. Ya. Masih ada waktu 25 menit. Silakan. Nah, kalau ditanyakan tadi berapa jumlah sumur, ya, satu, jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat ngumpul gini kan susah, ya. Jadi wilayah itu yang mau dipetakan. Ini harus ada ini mestinya kan ada yang di sini juga ya. Ini di sini tidak ada. Nah, ini mestinya ini problemnya apa? Problemnya biasanya desa-desa di sini daerah sawah mungkin sawahan sehingga susah. Di sawah juga ada sumur sebetulnya. Bisa diukur juga di sawah-sawah yang ada sumurnya itu. Ya, kalau di Klaten itu ada sawah-sawah yang ada sumurnya. Ya. Oke, siapa lagi? Silakan. Ini yang cewek kok enggak ada yang tanya ya? Apa perlu ditanyain? Mbak Sri itu biasanya tanya kok meneng we. Kusnul Kopifah, ada yang mau ditanyakan enggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Kok do meneng wae piye iki? Mbak Linda Septiani, ada pertanyaan? Halo, kok meneng wae Dewan? Ferdita, ada yang mau ditanyakan Mbak Ferdita? Belum ada. Sebentar lagi luhur ini karena saya kok bunyi. Alarm saya bunyi. Beni Yanuar, Muhammad Ali, ada pertanyaan? Kalau tidak,
tak kembalikan Pak Danar loh, ini waktunya isih turah iki. Pak Danar, Nggih, Pak. monitor. Nggih. Halo Pak Danar, monitor. Nggih, Pak. Nggih, Pak Ini Yuli. kok ada yang tanya tuh? Nggih, Pak. Ini mungkin sudah jelas atau mungkin biasanya tuh banyak pertanyaan kemarin-kemarin pengalaman kalau pas sudah lapangan, Pak. Ini kan Oh, mungkin gitu. belum mencoba, mungkin masih agak ngawang-ngawang. Biasanya kalau pengalaman yang kemarin dari materi sebelumnya itu kalau teman-teman sedang sudah mencoba ke lapangan baru banyak yang bertanya kemarin, Pak. Oke, mungkin Kalau materinya ini sudah masuk di belum ya? Masuk di apa namanya psikologi biar semuanya bisa membaca. Oke, nanti saya sharekan, Pak. Nanti Ya. saya minta materinya, saya nanti masukkan ke psikologi, Pak. Kemarin saya nge-share di grup yang mahasiswa. Oh, oke. Pikir saya biar dibaca, tapi kita ora diwaca katanya. Biasanya dia baca kalau mau ke lapangan baru baca. Oke, biasanya kalau mau. Ya gitu Pak Danar, waktu saya kembalikan masih sisa. Oke, terima kasih Pak Yulibiana yang sudah menyampaikan materinya ya teman-teman. Saya harap teman-teman juga paham semua, guys, dan juga ini sebenarnya juga hanya mengulang kembali mata kuliah geohidrologi yang juga sudah pernah disampaikan oleh Pak Yuli Priana gitu. Jadi saya harap teman-teman bisa mengaplikasikan. Kan bedanya kalau kuliah geohidro hanya teori di kelas, nah ini diaplikasikan gitu di lapangan bagaimana teknisnya sampai nanti pengolahan sampai membuat peta. Oke, jadi teman-teman saya sampaikan lagi nanti untuk terkait materi 4 dan 5 yang tadi disampaikan oleh Pak Jumadi dan juga Pak Yuli, nanti juga ada penugasan, yaitu penugasannya teman-teman disuruh atau diminta untuk melakukan pengukuran langsung pada sumur-sumur di lokasi tempat tinggal teman-teman. Jadi saya sampaikan teman-teman dimohon untuk mencari ya. Jadi misalnya kalau lingkup di sekitar, maksudnya di lingkup dekat-dekat jarak rumah tidak ada ya tolong agak lebih jauh gitu cakupannya. Dan lokasinya tidak harus sama seperti yang kemarin teman-teman mengukur apa itu lereng dan seterusnya. Tidak harus di lokasi itu. Boleh misalkan kalau di lokasi situ kemarin saya mengukur lereng tuh jarang ada sumur, Pak. Yang ada sumur mungkin di desa sebelahnya atau di wilayah sebelahnya. Silahkan nanti boleh memilih. Karena memang kondisinya kita tidak memungkinkan untuk di satu wilayah, nggak apa-apa. Jadi boleh berpindah ke wilayah yang ada sumurnya. Paling tidak teman-teman bisa melakukan pengukuran langsung terkait dengan TMA sampai nanti mengolahnya menjadi peta tinggi muka air tanah dan juga peta aliran air tanah seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Yuli dan juga Pak Jumadi. Dan nanti jangan lupa juga untuk yang pengukuran tolong untuk juga nanti melampirkan foto. Jadi biar ada buktinya kalau teman-teman tuh mengukur gitu. Kalau nanti ya buktinya hanya tabel, bisa saja tabel teman-teman ambil dari sumber yang lain atau minta temannya yang sudah melakukan pengukuran bisa. Tapi kalau foto nanti tolong diperlihatkan. Jadi teman-teman ketika pas bawa meteran atau mungkin pas ngukur pakai GPS, pakai HP, di foto sumurnya ada gambar teman-teman masing-masing gitu harus ya. Nanti karena terkait dengan format-format ini nanti akan saya sampaikan juga di psikologi biar teman-teman juga bisa memahami. Oke, sebentar ya, kita baru adzan di tempat saya. Kita berhenti sebentar. Sebelum nanti kita akhiri.
Oke, teman-teman, tadi melanjutkan ya. Jadi untuk penugasan tadi selain teman-teman harus mengumpulkan yang penugasan pengukuran, juga sampai kepada pembuatan peta. Di situ tadi ada peta tinggi muka air tanah, kemudian peta aliran air tanah, sampai tadi disampaikan oleh Pak Yuli terkait dengan mana zona-zona mana yang dia masuk wilayah desa, Richard, dan seterusnya. Teman-teman nanti bisa lakukan sedikit analisis atau membaca petanya, mana yang termasuk zona pemanfaatan, mana yang termasuk zona imbuhan. Nah, itu nanti bisa menjadi apa itu hasil dari KKL di 2 untuk yang materi 4 dan 5. Oke, itu ya teman-teman. Nanti detailnya nanti akan saya berikan di psikologi terkait dengan penugasan dan seterusnya.
Terus kemudian untuk link presensi silahkan bisa dibuka di chat. Untuk yang link presensi yang di materi 5 Pak Yuli ini silahkan bisa diisi. Saya juga berikan waktu hanya 30 menit ya. Saya buka 30 menit sampai nanti jam 12:30. Silahkan untuk bisa diisi sebagai bukti kehadiran pada materi 5 kali ini. Oke, teman-teman, mungkin itu saja ya di materi 4 dan 5 ini. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Jumadi dan juga Pak Yuli Brana yang sudah berkenan untuk menyampaikan materi tentang air tanah. Dan insya Allah di Sabtu minggu depan kita akan melanjutkan KKL kita, KKL 2 lagi dengan materi terkait dengan pengukuran hidrologi yang permukaan dan juga pemanfaatan drone yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Munawar Khalil dan juga Pak Aditya Saputra. Oke, itu saja. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Untuk presensi tidak ada masalah ya, Mas Mbak semua ya. Bisa nggih? Terima kasih banyak, Pak.